Si miskin. Pada zaman dahulu, di negeri Atta Berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci oleh orang-orang setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung. Mereka dipukuli hingga diusir ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Selama beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dia dahulu di keindahan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang, ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kau ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Perkataan suaminya itu, ia semakin menangis lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Istri pun berhenti menangis, lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuan memiliki belas kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan." Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang di pasar itu memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian, serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir hingga dipukuli menggunakan kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut. Sambil menceritakan apa yang terjadi, istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja dan berkata, "Biarkan aku mati saja." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini untuk meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah tuanku." "Apa yang kau lakukan dengan buah mangga itu?" "Untuk dimakan tuanku." "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin." Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada Baginda Raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah. Ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. Sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di kamar raja untuk istrinya yang sedang mengidap. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Farakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku."
Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari pembeli, barang tersebut ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh wana dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, buatkanlah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri dan rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.